Bertahu dalam hati. Mulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Ta'lim Maridha, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita datang berkumpul, memperhatikan dan melihat dan mendengar majelis taklim yang dimuliakan Allah ini semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Talabul ilmi. Mari kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Semoga Allah menerima penyerahan diri kita. Ya Allah, ya Rabb kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, dengan atas bimbingan, tuntunan, petunjuk dan perintah-Mu ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agama-Mu, berikanlah kebesaran-Mu kepada kami ya Allah ya Rabb. Semoga kami selalu mendapatkan ridha-Mu ya Allah ya Rabb. Maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa kami ya Allah. Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, baik dia yang masih hidup maupun yang telah tiada. Berilah kasih sayang-Mu kepadanya. Terimalah amal-amal dan ibadahnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Saat ini kami berkumpul mengingat peristiwa yang sangat penting, yaitu sebentar lagi akan datang 1 Muharram, yaitu tahun baru Hijriyah, di mana ada peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke Madinah atas perintah-Mu ya Allah. Maka perintahkan pula kepada kami hijrah batin kami dari kebatilan, dari kemunafikan, dari kefasikan dan kekafiran kepada keimanan dan ketakwaan hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Tiada daya dan upaya tanpa pertolonganmu ya Allah dan ridhamu. Ala hadiniya wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khusus bisanil arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina khalina wa khaladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril
malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, wabil malaikatul muqarrabin bi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yuhibbu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nubayyina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma qatalana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin.
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah ridho juga para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Selain kita akan memperingati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 144. Ini udah di akhir bulan Dzulhijjah. Maka sebelum kita menjelaskan atau ingin memahami tentang hijrah, ada dasar-dasar ketentuan seseorang berhijrah. Yang pertama adalah kerelaan hati atau ikhlas. Tanpa ada kerelaan hati atau ikhlas, tidak akan mungkin seseorang bisa berhijrah. Apalagi hijrahnya ini baik itu lahiriah maupun batiniah. Yang kedua, selain kita ikhlas, harus ada sabar, yaitu segala-galanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Karena dengan sabar kita selalu akan dekat dengan Allah. Sebelum sabar, kita harus tenang jiwa. Keikhlasan dengan kesabaran. Kerelaan hati dengan ketenangan jiwa. Itu adalah dasar utama supaya kita bisa berhijrah. Dan hijrah sekarang bukan seperti hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah menjadi umatnya. Kita tidak usah berpindah seperti beliau. Beliau ikhlas rela hati mendapatkan perintah dari Allah supaya meninggalkan kota Makkah dan berhijrah ke kota Madinah. Di sini kalau beliau tidak ikhlas dan tidak sabar, beliau akan menyerah. Karena apa? Beliau sudah diboikot oleh penduduk Mekah. Tidak bisa lagi bergerak bebas. Semua dibatasi. Bahkan kebutuhan pangannya juga itu diblokade sehingga bisa nanti kelaparan. Nah, ini cara orang Mekah, yaitu Arab Quraisy, ingin mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan kasih sayang. Apalagi Allah telah memanggil dan membawanya dalam satu perjalanan berupa Isra dan Mi'raj. Tidak mungkin Nabi dan Rasulnya dibiarkan ya, dihina, dicaci maki, bahkan akan dibunuh oleh orang-orang Arab Quraisy yang membenci kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya, untung saja kita tidak hidup bersama beliau. Kita hidup setelah 1400 atau 1500 tahun yang lalu, setelah berabad-abad. Dan kita tinggal di tanah air Indonesia, sedangkan beliau tinggal di Jazirah Arab. Dan kita sendiri harus mengikuti jejak beliau.
Jejaknya ini bukan jejak telapak kaki, tapi jejak keikhlasan dan kesabaran. Seseorang akan bisa berhijrah dari jahiliyah, dari kekafiran, kemusyrikan, termasuk kefasikan dan kemunafikan, kalau di dalam hatinya ada kerelaan hati, yaitu ikhlas. Di dalam jiwanya ada ketenangan, dia sabar. Tanpa dua hal itu, bohong seseorang bisa berhijrah. Keikhlasan sebetulnya sesuai dengan yang Allah telah menggariskan, bahwa melalui Al-Quran Allah memberikan petunjuk, tuntunan, bimbingan, terakhirnya adalah perintah. Di sini setelah kita ditunjukkan, dibimbing, dituntun supaya mencapai tujuan kita, yaitu surganya Allah, Allah memerintahkan. Apa perintahnya? Beribadahlah kamu yang baik, beramallah yang baik, dan tingkatkan ibadah serta amalmu supaya engkau bisa mencapai derajat takwa. Maka kalau sudah dicapai derajat takwa, surga yang akan menunggu kita nanti. Tapi sebaliknya bisa saja neraka. Tinggal pilih. Untuk menerima perintah itu, kita wajib harus rela hati, sehingga dalam melaksanakannya ikhlas. Pamrih hanya kepada Allah, tidak pamrih kepada siapapun. Orang tidak akan bisa ikhlas kalau tidak rela hati. Ini juga bisa kita lakukan dalam hidup keseharian. Kita beribadah diperintah oleh Allah. Jadikan ibadah kita itu suatu kebutuhan. Perintah itu jadikan satu kebutuhan dalam hidup dan kehidupan. Sehingga apa? Ada kerelaan hati. Tapi kalau perintah itu dijadikan kewajiban, ini ada paksaan. Hukumnya memang wajib, tapi dia bukan kewajiban, kebutuhan. Kalau sudah dalam diri kita ditanamkan kebutuhan, maka kita untuk melakukannya ada kerelaan hati dan pasti ikhlas. Ditambah lagi kita disuruh beramal atau bersedekah. Kalau kita terpaksa, tidak rela hati, tidak ikhlas, amal kita ditolak. Dan beramal atau bersedekah ini, baik dalam keadaan kita sempit ataupun lapang, tetap beramal. Sesuai dengan kemampuan kita. Itulah namanya keikhlasan. Ada kerelaan di dalam hati. Setelah keikhlasan ini kita lakukan, baru kita menginjak pada hal yang lain. Yang menambah, mencukupi kebutuhan kita dalam hidup dan kehidupan. Yaitu amal-amal yang mendatangkan pahala, baik itu beramal kebajikan, apalagi amal soleh. Kita hanya mengharap ridhonya Allah. Sehingga dalam beramal, jiwa harus tenang. Karena apa? Kalau tidak tenang, tetap keikhlasan ini akan terganggu. Dengan kita tenang jiwa, keikhlasan akan bertambah kuat. Dan kesabaran akan timbul di dalam diri kita. Semua perintah Allah itu apapun,
jadikan dia walaupun hukumnya wajib sebagai kebutuhan hidup dan kehidupan. Seperti yang sehari-hari. Sholat, zakat, dan dalam 1 tahun 1 kali dalam sebulan penuh puasa. Ini semuanya kalau dijadikan kebutuhan, tidak akan ada beban. Tapi kalau itu dinyatakan sebagai kewajiban, mesti ada beban. Mencari alasan untuk menghindar dari beban itu. Bukan kita pikul, tapi kita menghindar. Tapi kalau itu kebutuhan, kita akan ambil, kita akan raih. Kita akan laksanakan dengan sebenar-benarnya. Disitulah kerelaan hati, keikhlasan hati kita melaksanakan perintah Allah. Karena kita sudah ditunjuki, sudah dituntun, sudah dibimbing. Terakhir itu diperintah. Kalau kita mengikuti perintahnya, niscaya hidup kita akan bahagia. Bahagia itu bukan dari jabatan, bukan dari harta, bukan dari yang lain-lain. Kebahagiaan itu akan datang kalau kita diridhoi oleh Allah. Mendapatkan ridhonya Allah. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, segala perintahnya kita laksanakan dengan ikhlas. Kalau sudah kita laksanakan dengan ikhlas, jangan kita ini kalau melaksanakan sesuatu, benar Allah akan memperhitungkan dan memberikan pahala. Berharap selalu berpahala. Kalau kebutuhan yang kita lakukan ini dalam setiap ibadah dengan lillahi ta'ala, maka bukan kita perhitungkan jumlah pahala. Tapi yang akan kita inginkan itu adalah Allah ridho. Sebanyak apapun pahala kita, kalau Allah nggak ridho, nggak gunanya itu pahala. Tapi kalau Allah ridho, insya Allah akhir dari kehidupan kita ini akan husnul khatimah. Dan nanti dihidupkan kembali, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena didasari oleh keikhlasan. Di sanalah kita akan menghadapi bermacam-macam masalah. Kalau kita tidak segera berhijrah. Bagaimana berhijrah? Kalau lahiriah gampang. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk lebih aman. Lebih tenang. Damai dan segala macam lahiriah. Ini yang paling berat, hijrah batiniah. Hijrah batiniah itu terus terang dari dirinya sendiri tanpa pertolongan. Kalau hijrah lahiriah bisa ditolong dan mendapatkan pertolongan orang lain. Tapi kalau hijrah batiniah itu diniatkan dari dirinya sendiri. Contoh yang paling kasar dan yang paling ini ya apa namanya itu kelihatan nyata adalah orang-orang mu'alaf dari non muslim masuk muslim. Setelah muslim ini yang berat. Dan kita yang setelah menjadi muslim mengaku dirinya beriman Islam masih melakukan hal-hal di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul, segera tinggalkan itu. Berhijrahlah.
di jalan yang lurus dan benar di sisi Allah. Itu hijrah batin yang paling utama. Seperti yang kita ucapkan dalam suratul Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta. Di sini dibuktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, bohong kita ini berhijrah. Hanya namanya saja. Sebab banyak juga zaman Rasulullah yang ikut hijrah, tapi dia tidak berjihad fisabilillah. Dengan segala macam alasan. Di zaman sekarang, Anda dengan sekarang menuntut ilmu, itu jihad. Tapi ada juga yang tidak mau menuntut ilmu. Hijrah di dalam batiniah lebih berat dibanding dengan lahiriah. Sebab tidak ada yang menolong kecuali diri kita sendiri. Supaya bisa hijrah dengan sebenar-benarnya hijrah batiniah kita ini. Tanamkan lebih dahulu di dalam hati kita kerelaan hati. Menerima rela segala perintah dari Allah. Baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus ditinggalkan. Kalau sudah rela hati, ada perintah begitu, lanjutannya melaksanakan kita ikhlas. Tanpa pamrih lillahi ta'ala. Banyak contoh. Orang-orang yang tadinya malas, dia rajin. Yang tadinya tidak bersegera apabila ada panggilan Allah dan Rasulnya, bersegera. Nah itu namanya hijrah. Yang tadinya tidak beramal atau malas atau kikir bersedekah, dia rajin bersedekah dan beramal. Itu hijrah. Benar-benar dia melaksanakan perintah Allah. Razaqnahum yunfiqun. Membelanjakan rizkinya di jalan Allah. Dia selalu berbuat amal kebajikan yang tadinya enggak pernah. Bukan jarang lagi, enggak pernah. Hijrah batiniah ini banyak sekali. Coba tolong introspeksi. Apa kekurangan kita? Jangan kelebihan. Kekurangan kita apa? Segera perbaiki, berhijrah. Untuk meningkatkan mutu ibadah kita. Mutu amal kita. Kalau kita bisa meningkatkan ibadah kita. Tambah amal-amal kita. Maka derajat takwa pasti akan dicapai. Akan diraih. Nah kalau sudah derajat takwa diraih. Dia sudah punya bekal untuk akhirat nanti. Dan bekal itulah yang akan membawa dirinya dimasukkan ke dalam surganya. Tapi kalau belum berbekal takwa, karena tidak mau hijrah, dia harus melalui hisab. Hari perhitungan. Apa saja yang diperbuatnya. Kebetulan perbuatan dosa, maksiat, zalim lebih berat daripada ibadah-ibadah dan amalnya. Celakalah. Tapi sebaliknya, kalau perbuatan, ibadah dan amalnya lebih berat dari kesalahan dan dosanya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebelum kita menghadapi hisab, persiapkan selagi masih hidup di dunia ini. Sebelum ajal datang. Karena sudah ditetapkan oleh Allah ajal kita.
perbaiki dan tingkatkan ibadah-ibadah dan amal dengan ikhlas, dengan didasari kerelaan hati, bukan karena terpaksa. Jangan karena terpengaruh oleh orang-orang sekitar kita. Tapi benar-benar dalam hati kita ditanamkan, aku rela menerima perintah. Dan aku ikhlas dalam melaksanakan perintah. Kalau sudah kita ikhlas dalam melaksanakan perintah, jiwa akan ikut tenang. Kalau jiwa sudah tenang dan terus menerus, maka kesabaran akan datang sendiri. Tanpa kita harus berusaha. Karena kesabaran itu adalah hasil dari keikhlasan yang terus menerus. Dalam ibadah dan amal, banyak orang terpaksa. Nah ini, yang terpaksa atau karena sesuatu tertolak. Jangan karena dilihat, wah hadir, dilihat nggak hadir seolah-olah ada, nggak ada. Cuma kalau merasa dirinya benar-benar ingin jadi hamba Allah, maka ikuti dan laksanakan semua perintah Allah dan contoh-contoh Rasul. Tunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nah itulah orang yang ikhlas. Barangkali ada yang mau bertanya. Sekali lagi saya katakan, hijrah lahiriah itu gampang karena banyak yang nolong. Tapi hijrah batiniah hanya diri kita sendiri. Siapa yang menolong? Kalau kita berserah diri kepada Allah. Allah akan menolong kita. Tapi kalau kita egois, sombong, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Dan dia tidak akan bisa hijrah batin. Tapi kalau berserah diri kepada Allah, diniatkan untuk hijrah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Sehingga semua yang ditetapkan dan diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu petunjuk, tuntunan, bimbingan, kita akan mendapatkannya. Kalau itu sudah didapat, hijrah batiniah gampang. Pak, kalau belajar ngaji yang tadinya saya nggak bisa, apa itu hijrah? Bukan. Niat untuk belajar itulah hijrah. Ya, belajarnya kebutuhan. Itu ya. Hijrahnya niat untuk belajar, itulah berhijrah. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Dan lain sebagainya banyak sekali. Wah, saya selalu nggak bisa tenang jiwa saya walaupun ibadah. Gelisah. Lagi sholat ada aja gangguan. Itu karena nggak ada keikhlasan di dalam hati kita. Karena nggak rela hati kita dalam memerintah. Dapat perintah sholat itu. Karena ada rasa bahwa itu kewajiban. Tapi kalau itu kebutuhan, tidak akan ada gangguan di dalam sholat. Tidak ada akan pikiran apapun yang masuk ke dalam otak kita. Juga jiwa akan tenang. Karena apa? Kita diniatkan hijrah. Ikhlas. Rela hati.
Ayo barangkali ada yang mau bertanya. Belum cukup. Ada rasa takut dan malu itu tidak mungkin rela. Tidak mungkin ikhlas. Akan terpaksa. Tapi kalau ditambah taat, nah baru akan bisa. Tapi hanya rasa takut dan malu saja. Dia hanya sekedar melaksanakan. Tapi kalau didasari oleh ketaatan, nah di sini mulai. Hati akan berbicara. Kolbu akan memberikan ketetapan di dalam hati kita. Saya harus rela hati. Dalam pelaksanaannya ikhlas. Kalau dalam pelaksanaan ikhlas, akal kita berfungsi. Tapi kalau sebaliknya pamrih, tidak akan. Akal kita akan dia hanya akan mengikuti apa yang kita laksanakan atau kita kerjakan. Tapi kalau kita ikhlas, akal akan menuntun kita sesuai dengan aturan dan peraturan. Karena dia akan menerapkan ilmu yang didapatnya di dalam melaksanakan perintah. Hanya pamrih kepada Allah, tidak boleh pamrih kepada siapapun. Itu tandanya ikhlas. Dan ini kebetulan hanya tinggal 1 hari lagi, 2 hari. Kita akan hijrah. Dari tahun yang kita sekarang sedang kita alami ke tahun yang akan datang. Dan nanti yang dialami oleh kita sekarang akan jadi tahun yang telah berlalu. Harus ada perubahan, pergantian tahun. Nah, perubahan di sini adalah hijrah. Kita tingkatkan, kita perbaiki dalam segala hal. Baik yang hubungannya hablum minallah maupun hablum minannas. Kalau setiap tahun ada peningkatan, rasanya udah katanya. Udah dicapai ini peningkatan atau hijrah yang diinginkan. Belum tentu. Karena setiap saat akan ada saja kebutuhan dan keinginan manusia. Siapa mau bertanya? Sayang para pemirsa tidak bisa bertanya. Mudah-mudahan diwakili oleh yang hadir. Bagaimana liku-liku perjalanan Rasulullah dalam hijrah? Dikejar-kejar, mau dibunuh. Jalan yang biasa dilalui oleh kabilah, dia tidak melalui jalan lain, melalui pesisir pantai, supaya tidak ada yang mengetahui. Tapi ada saja, namanya juga orang hijrah ini akan diuji kebenaran dari ketetapan hati. Datanglah si Sarokah, ingin mendapatkan hadiah 200 onta. Dikejarnya Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah memberikan pertolongan. Tidak bisa dia membunuh Rasul. Kenapa? Allah memberikan termasuk bukan azab, tapi peringatan.
jatuh dari kudanya berkali-kali. Sehingga apa? Dia mengakui bahwa bukan orang sembarangan Muhammad ini. Benar dia Rasul. Sehingga dia mengadakan perjanjian. Bukan beat mengakui kerasulan. Perjanjian dengan Rasul. Wahai Muhammad, kalau engkau di satu saat nanti bisa menguasai kota Mekah, tolong aku. Jangan sampai seperti yang lain. Kena hukuman darimu. Gitu. Coba kalau beatnya. Subhanallah. Alangkah hebatnya si Syaraf. Tapi karena dia hanya takut apabila satu saat kota Mekah diduduki orang-orang yang beriman Islam dan akan dikuasainya kota Mekah. Dia pengen diselamatkan dari hukuman. Dan perasaan itu yang ada pada Saroka ternyata benar. Satu saat Mekah bisa dikuasai, diduduki orang yang beriman Islam. Tidak ada perlawanan sama sekali. Sayangnya Saroka tidak mau berbeat, mengakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, dan tidak mau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Anda sudah pasti sering mendengar, luar biasa kisahnya Rasulullah sebelum sampai ke Yasrib atau kota Madinah. Tapi dalam perjalanannya Rasulullah diberinya mukjizat. Kambing atau gibas betina yang kurus kering, kerontang, yang tidak mungkin menghasilkan air susu, diperas oleh tangan Rasulullah, mendapatkan air susu banyak, cukup untuk semua, bukan untuk pemiliknya. Luar biasa. Harusnya panas terik, sinar matahari. Alhamdulillah Allah selalu menggerakkan awan sehingga ia tidak kena panas. Dalam perjalanannya enak. Nah di sini karena apa? Rasulullah ikhlas dan sabar. Ikhlas menerima perintah, sabar menghadapi tantangan dan ujian serta rintangan. Kita kalau bisa mengikuti jejak beliau, ikhlas dan sabar, ikhlas dalam melaksanakan perintah, sabar menghadapi rintangan dan tantangan termasuk ujian, maka cita-cita Anda, cita-cita kita akan tercapai. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Walaupun belum mulai 1 Muharram, tanamkan dalam diri kita, saya akan berhijrah. Apalagi Anda sudah beriman Islam, sudah menyatakan dirinya sebagai umatnya Rasul. Tingkatkan supaya menjadi hamba Allah. Nah, ini dengan hijrah, dengan memperbaiki terus. Merubah pola hidup dan kehidupan yang tidak baik untuk lebih baik. Tingkatkan ibadah dan amal. Jangan karena sesuatu, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Ibadahnya hanya untuk Allah. Amal juga hanya untuk Allah. Baru kita akan menjadi hamba-hamba Allah.
Siapa yang bertanya? Betul. Tantangan, cobaan, dan ujian. Kadang-kadang dari diri sendiri. Dari dirinya sendiri. Kadang-kadang dari keluarga. Baik itu istri maupun anak. Kalau anak, kadang-kadang dari orang tuanya. Udah kamu nggak usah ngaji. Temenin ibu misalnya gitu ya. Ini nggak ada teman dan segala macam. Itu tantangan. Padahal ditemenin, nggak ditemenin ya kayak begitu juga. Berikan pandangan yang bisa diterima oleh ibu kita. Apabila anak nih, di rumah ada ibu dan bapak. Bapaknya menghalangi, ibunya juga sama. Udah, ngapain kamu ngaji jauh-jauh, yang deket aja itu di musola. Misalnya gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Asalkan kamu bisa berhijrah. Bisa merubah pola hidup dan kehidupan. Harus secara Islami. Yang bisa meningkatkan keimanan. Kalau nggak bisa meningkatkan keimanan kita, apa yang kita kaji, ya nggak ada artinya. Jadi beri pengertian. Sehingga apa? Hasil dari apa yang kita lakukan, itu akan berdampak positif pada orang tua kita. Kalau kita juga anak yang soleh, doa kita dikabul. Orang tua kita akan bisa diselamatkan oleh anak yang soleh. Doakan saja Bu atau Bapak ya. Jadilah saya anak yang soleh. Karena dengan menuntut ilmu, saya bisa hijrah. Lebih memperbaiki hidup dan kehidupan saya secara Islam. Misalnya dia sudah nggak ada ibu, hanya tinggal ayah saja. Bawa ayahnya sekali ngaji. Walaupun nanti ayahnya hanya tidur aja nggak ada masalah. Anaknya yang belajar. Malah sebaliknya, ayahnya yang dibawa melek, anaknya tidur. Nggak ada masalah. Salah satu belajar. Nanti hasilnya kasih tahu yang tidur ya. Jadi jangan kita ini kalah oleh rintangan dan tantangan. Kalau ujian, kita juga harus lulus. Berikan pengertian. Gitu. Anda yang kebetulan meninggalkan keluarga tiap malam Jumat, apalagi keluarga mendukung, bahkan mengingatkan bahwa ini sudah hari Kamis mau malam Jumat, dipersiapkan apa yang harus dibawa, bekal dan segala macam dipersiapkan. Subhanallah, itu istri yang soleh. Dan insya Allah keluarga loh, istri kalian semuanya adalah keluarga yang soleh dan istri yang soleh. Ayah siapa mau bertanya? Ya, kurang keras. Waalaikumsalam.
Ya. Saya ini malah Ya. Ya. belajar ngaji. Saya ini mulai saat ini sebelumnya saya ini jarang-jarang sholat. Ya. Ini yang jadi apa harus sholat? Harus di ini buat mohon maaf sebelumnya kalau Bagus pertanyaannya. Apalagi? Ya. Oke. Ya. Anda seorang mualaf. Udah 6 tahun. Tahu bahwa sholat itu diwajibkan dan itu merupakan kebutuhan. Tapi jarang melakukan, bahkan pernah tidak melakukan. Satu sisi Anda telah berbuat salah. Tapi di sisi lain Anda jujur. Antara perbuatan salah dan kejujuran ini, insya Allah kesalahan akan ditutupi oleh kejujuran. Tapi dengan jujurnya Anda ini, Anda harus merubah yang sekarang sedang dikatakan atau dibicarakan tentang hijrah. Dengan kesibukan-kesibukan, tidak mungkin 24 jam. Tidak mungkin sampai 12 jam. Akan ada sisa waktu. Entah dengan teman atau siapa saja. Atau membaca buku. Atau melihat di YouTube, ya di HP Anda. Belajar. Belajar tentang Islam. Baik dari pertama rukun Islam. Kedua tentang iman. Yaitu rukun iman. Nanti Anda akan meyakini bahwa perintah-perintah Allah yang dikatakan wajib itu adalah karena kebutuhan kita. Seperti sholat. Itu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita menjaga kesehatan kita akan terpelihara dengan gerakan sholat itu. Tapi di sini harus didasari oleh yang masuk kepada diri kita ini berupa makanan atau apa saja rizki. Itu harus yang halalan thayyibah. Harus yang halal dan baik. Jangan yang haram. Jangan yang buruk. Tapi halalan thayyibah. Insya Allah Anda akan mendapatkan tadi petunjuk, tuntunan, bimbingan dari Allah. Jadi Anda harus ada niat hijrah dari mulai malam ini. Dan Anda punya teman seorang muslim bertanya bagaimana sholat itu. Kenapa harus sholat?
sholat itu merupakan suatu kebutuhan. Dan sholat itu antara lain termasuk dalam ibadah. Kita manusia bersama jin diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk beribadah. Antara lain ibadahnya adalah sholat, zakat, puasa, berhaji apabila mampu. Yang penting, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah kebutuhan dalam hidup dan kehidupan, di mana sholat ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, Anda akan selamat di dunia ini. Kenapa? Anda tidak berbuat keji dan tidak berbuat munkar. Tapi kalau tidak sholat, pasti kekejian dan kemungkaran akan terjadi. Kekejian itu adalah berbuat khianat, menzolimi diri kita sendiri juga orang lain. Ya. Kemudian munkar itu membangkang, melawan hukum-hukum yang ditetapkan Allah. Kita suruh berbuat kebajikan, nah kita berbuat kemungkaran, melawan hukum. Di dunia saja, dalam hidup kehidupan sehari-hari, barang siapa yang melanggar hukum akan ada sanksi. Apa itu pidana atau perdata. Ya. Karena kita juga negara hukum. Dari itu dengan sholat Anda akan selamat di dunia dan insya Allah di akhirat. Karena tidak berbuat keji dan munkar. Kenapa harus 5 waktu? Memang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW 5 waktu. Kalau di Al-Quran, pagi dan petang. Itu ya. Di antara pagi dan petang ini, ada waktu di siang hari dan ada waktu yang di malam hari. Itu ya. Dan itu oleh Rasulullah diberitahu. Kapan di siang harinya? Yaitu zuhur dan asar. Paginya adalah subuh. Petangnya adalah maghrib. Dan malamnya adalah isya. Sebab sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan tiang agama artinya dengan sholat, dia termasuk seorang muslim. Muslim yang taat. Barang siapa dia meninggalkan sholat, dia akan merobohkan tiang. Dia hanya KTP muslim. Islam. Tapi kenyataannya bukan. Dia termasuk orang munafik dan fasyik. Jangan berkecil hati. Kejujuran Anda terus terang akan mudah untuk Anda nanti berbuat rela hati ikhlas dan tenang jiwa sobat. Dekatilah siapa teman Anda ini yang tahu tentang sholat, tentang ngaji dan segala macam. Tidak ada yang terlambat. Sesuai dengan kemampuan. Bertahap belajar itu. Enggak ada yang langsung dari TK jadi mahasiswa. Enggak ada. Kecuali ya ayahnya ini jadi dosen. Digendong dibawa ke perguruan tinggi. Ikut duduk dengan mahasiswa ya. Karena enggak punya ibu. Oh ya. Piatu dibawa karena gak ada yang ngasuh, dibawa ke tempat kuliah, ikut duduk dengan para mahasiswa belajar. Enggak ya, cuman tidur sama ngedot. Harus bertahap. Insya Allah Anda bisa, karena Anda apa? Bisa bekerja, bisa menghasilkan harta. Berarti otak Anda pandai, pintar, cuman belum cerdas. Itu ya. Kalau pengen cerdas, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jadi begitu juga kepada para pemirsa.
Kebetulan ini di sini jamaah ada yang bertanya. Dia seorang mualaf, udah 6 tahun. Hebat, udah 6 tahun. Jadi baru 6 tahun inilah Anda dicatat kesalahan dan dosa. Yang lain dari balik sekarang udah umur 40 50. Berapa itu catatannya? Masih beruntung Anda. Yang dihitung cuma 6 tahun. Buru-buru. Ya. Dan insya Allah kesalahan dan dosa Anda nanti akan dihapus. Yang ada adalah ibadah dan amal. Hidup Anda akan enak, bahagia. Bahagia bukan dari harta benda. Bukan dari pangkat dan derajat. Tapi dari ibadah dan amal. Yang diterima oleh Allah. Dan Allah ridho. Pasti bahagia kita. Dan semuanya juga ingin bahagia. Ya, ingin bahagia. Anda beruntung tuh. Yang lain nggak pada jujur nih. Ya, Anda jujur. Sebab kejujuran itu artinya udah sadar hatinya, sadar akalnya, sadar jiwanya. Nah, sekarang pelajari kesadaran itu dengan belajar, ya, dengan selalu mendengarkan dan memperhatikan nasihat-nasihat tentang agama, gitu ya. Jangan suka ikut tabligh akbar, ya. Kenapa kalau saya larang? Ya cuma nanti hanya ketawa dan sorak ya. Pulang apa hasilnya? Bengong. Tapi kalau kajian-kajian nasihat, dakwah-dakwah, ya, insya Allah akan memberikan manfaat bagi Anda. Saya sarankan kalau Anda punya teman dekat, sahabat, kapan waktunya senggang gitu ya. Belajar walaupun hanya berapa menit. Ya, dalam sehari atau seminggu berapa kali? Insya Allah. Allah akan memaklumi ya, tentang diri kita. Karena apa? Sedang belajar. Mulai hijrah. Itu yang bisa saya berikan jawaban. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Jadi jangan berkecil hati. Di sini juga banyak yang mualaf loh. Bukan Anda saja. Malah banyak yang jadi alap-alap. Ya. Kenapa? Bagaimana? Ya. Benar, karena agama yang diridhoi Allah hanya Islam, jadi harus Muslim. Agama lain tuh nggak diridhoi Allah. Baik kayak apapun ibadahnya seperti apapun, maaf saja. Karena Al-Quran menyatakan seperti itu. Hanya Islam agama yang diterima Allah, manusianya disebut Muslim. Saya harus tegas kalau dalam masalah ini. Dan karena kita namanya jamaah. Tidak bicara keluar. Tidak menyinggung orang lain. Khusus. Yang beragama Islam. Kenapa harus Islam harus Muslim? Karena dialah. Agama itulah yang diridhoi Allah. Allah ridho. Wahai Muhammad. Islam sebagai agamamu. Subhanallah. Dan kita sebagai umatnya Muhammad harus Muslim, harus Islam. Nggak usah kecil hati. Nah, siapa sekarang teman dekat Anda? Sering ya bertanya, nggak apa-apa. Dan mau teman Anda ini memberitahu. Pasti. Karena kalau enggak dosa besar. Hati-hati. Dosa besar. Anda yang belajar harus rela hati ikhlas. Yang ngajari juga harus rela hati ikhlas.
Insya Allah. Sedikit demi sedikit, enggak sekaligus, apa aja sedikit demi sedikit. Belajar dulu mengenal huruf hijaiyah. Ya, nanti setelah kenal, baru belajar ikro. Ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Gak usah kecil hati, nah. Gak usah kecil. Siapa namanya? Hah? Eka Chandra. Bagus namanya. Ya, bagus. Nah, harus nanti bertobat. Ya, ucapan. Ya Allah, saya bertobat. Astagfirullahaladzim. Dan engkau penerima taubat. Ya Allah. Maka terimalah taubat kami. Ampunilah kami. Diterima oleh Allah. Tapi Anda langsung hijrah. Belajar sedikit-sedikit. Ya. Belajar sholat. Kalau nggak bisa sendiri jadi makmum. Gitu. Kalau udah pinter jadi makmum, nanti jadi imam. Banyak mualaf-mualaf yang jadi dai. Jadi orang terkenal. Jadi kiai, jadi alim ulama, banyak. Jangan kecil hati ya. Malah yang udah dari turun temurun dia Islam, biasa-biasa saja ya. Dan ini merupakan peringatan juga kepada yang sudah Islam, yang sudah lama berpuluh tahun. Ada juga yang tinggal sholat, yang sholatnya tidak baik, tidak temani banyak. Jadi jangan kecil hati, bertobatlah. Ambil air wudhu, terus duduk, termenung, bermohon, berdoa kepada Allah. Itu dalam keadaan kita bersuci. Ya. Jangan habis kerja apa misalnya terus mau tobat. Dalam keadaan kita bersuci, bertobat kepada Allah. Gak usah kecil hati. Allah akan menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat. Itu ya. Jamaah juga banyak yang selalu bertobat. Jangan takut. Ada temennya ya. Juga para pemirsa banyak yang bertobat nih besok ya. Karena juga mereka ada banyak yang tinggal sholat ya. Yang sholatnya terpaksa, bukan ikhlas, bukan rela hati, terpaksa. Jadi jangan berkecil hati. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri, termasuk jamaah dan para pemirsa. Kita banyak berbuat kesalahan dan dosa. Segeralah bertaubat. Perbaiki hijrah. Dan kebetulan sebentar lagi adalah 1 Muharram, tahun baru Hijriah. Ayo barangkali siapa mau bertanya lagi. Tidurlah di hadapan Kiai Ma'ruf. Terus lagi belajar ta'awudz. Sudah dia kuasai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi dia ini sudah benar-benar hanya kepada Allah mohon perlindungan dan pertolongan dari godaan syaitan yang terkutuk. Sudah tidak digoda lagi. Dan Kiai Ma'ruf mengajarkan yang pertama sekali tentang basmalah. Kamu sering mengucap basmalah.
Benar Pak Kiai. Apa itu artinya? Tafsir. Maaf Pak Kiai. Yang saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atas nama Allah. Yang maha pemurah lagi maha kasih. Tapi ada juga yang mentafsirkan. Dengan menyebut nama Allah. Tapi di sini artinya kata Kiai Ma'ruf. Dengan atas nama Allah. Kalau sudah dengan atas nama Allah, berarti engkau harus sudah dikenal. Kan gitu. Engkau pasti kenal Allah. Tapi apakah Allah mengenal kamu? Karena kamu sudah mengatakan dengan atas nama Allah. Benar Pak Kiai. Jadi saya dalam berbuat apapun, berucap apapun, saya menjaga lisan dan menjaga tangan serta kaki saya supaya tidak keluar dari apa yang Allah ridhoi. Gitu ya. Saya selalu menjaga iman Islam saya. Wah, bagus katanya ya kamu. Itulah. Tapi saya akan memberikan jalan kepadamu. Karena barang siapa benar memahami basmalah, dia sudah mengatasnamakan Allah dalam segala hal di dunia ini. Berarti tidak menyimpang dari ketaatanmu kepada Allah, termasuk kepada Rasulnya. Dan hanya rasa takut dan malu kepada Allah. Salah satunya adalah kamu harus mengenal yang namanya sifat-sifat Allah. Harus mengenal asma-asmanya Allah. Karena dalam hidup dan kehidupan di dunia ini tidak lepas dari sifat dan asmanya Allah. Apabila engkau keluar dari sana, maka engkau berarti telah keluar dari ikrarmu basmalah. Baik Pak Kiai. Coba tolong mulai hari ini niatkan kepadamu untuk mengingat kembali sifat-sifat Allah. Pasti engkau hafal. Alhamdulillah Pak Kiai. Asmanya Allah, alhamdulillah, wah hebat, hafal. Dengan artinya, iya. Nah, disitulah ketetapan-ketetapan yang tidak boleh kita tinggalkan, apalagi dilanggar. Yang menyangkut sifat dan asmanya. Sifat itu disebutnya adalah uluhiyah. Keesaan Allah. Tauhid. Keimanan. Kalau asmanya Allah itu rububiyah. Artinya pelaksanaan dengan segala maha. Dan tidak ada yang menyamai dalam segala hal. Dari itu berhati-hatilah. Jangan sembarangan mengucap basmalah. Berbuat kejahatan kita basmalah nggak boleh. Kita mau nyuri, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, Allah tidak nyuruh menyuri. Tapi kita dalam hidup kehidupan, mau makan, mau mandi, mau tidur, mau apa saja basmalah. Sehingga apa? Hidup kita tetap dalam naungan Allah. Kalau sudah dalam naungan Allah, kita akan selalu ditunjuki, dituntun, dan dibimbing oleh Allah. Nah, kalau engkau telah lulus paham tentang basmalah, engkau aja jadi wali. Apa itu waliullah? Pembela agama Allah. Dan engkau akan jadi khalifat Allah. Wakil Allah di muka bumi. Apa yang kau wakili? Memelihara. Ya.
memelihara dirimu, keluargamu, lingkunganmu. Apa yang kau miliki kau pelihara. Itulah wali. Wali Allah. Jangan kau rusak hutan, kebun, pelihara, tanami, pupuk supaya subur dan menghasilkan. Begitupun apa saja. Jangan kau rusak, tapi kau pelihara. Karena disuruh melihara, aku pelihara ular, pelihara buaya, pelihara macan. Bukan. Dia ada habitatnya tinggalnya. Jadi orang yang memelihara buaya itu bukan wali. Oh ya. Buaya ada tempatnya di kali, di sungai. Ular juga di kebun-kebun, di hutan dan segala macam di belukar. Biarlah dia hidup di alam. Jangan kita ganggu. Kalau kita ganggu dia akan berontak. Kita yang celaka. Dan ini diwajibkan oleh Allah. Supaya apa? Allah kenal dengan kamu. Kamu sudah kenal dengan ibadahmu, dengan amalmu. Tambah lagi aku tahu engkau tawadu, takarrub dan istiqomah. Pasti Allah kenal. Tapi untuk mengenal lebih jauh, awas ucapan basmalah itu mengandung arti yang sangat luas. Baik Pak Kiai, kayaknya berat banget dilihat dari ucapan dan didengar apa yang disampaikan Pak Kiai. Berat bagi yang tidak punya niat. Tapi bagi yang punya niat, itu adalah ringan, biasa saja. Seperti yang kau mempelajari yang lain, yang kau telah lulus, yang kau telah dinyatakan khatam. Jangan mengatakan berat atau susah. Itu adalah suatu kemunafikan. Jadi barang siapa belajar apa saja sesuatu, dia menyatakan susah, berat, dan segala macam. Itu tanda-tanda kemunafikan. Tapi kalau engkau benar-benar niatnya kuat dan mau belajar dengan benar, tekun, insya Allah kau akan mendapatkan ilmu karena kau punya akal. Apabila engkau bisa hatam, lulus engkau dari sini dan boleh engkau mengembara kemanapun, pergi kemanapun, atau pulang ke gurumu yang 3 itu. Katakan apa yang didapat. Dari sini kau nanti akan bisa diterima oleh 3 gurumu. Alhamdulillah. Ini yang dicari-cari dalam hati si Dulang. Ya. Dalam pengamalan dan menuntut ilmu. Disuruh oleh gurunya yang 3 itu. Kalau engkau belum mendapatkannya, jangan pulang. Ternyata Kiai Ma'ruf memberitahu yang diinginkan oleh guru 3 kamu itu adalah tentang basmalah. Baik itu pengamalannya maupun pemahamannya. Siapa yang bertanya? Itulah terus belajar menekuni sifat yang 20 hanya 3 hari selesai. Karena dia sudah belajar sebelumnya. Cuman belum mengerti. Itu ya. Untuk apa memahami sifat 20? Begitupun asmanya Allah. Dia selesaikan hanya dalam 1 bulan. Semua.
Sampai Kiai Ma'ruf mengatakan, woi, itulah baik Pak Kiai ada apa? Kalau engkau itu anak, aku rela mati sekarang juga. Kenapa? Engkau telah menguasai ilmu. Engkau telah bisa atam bas. Alhamdulillah. Dan kalau aku punya anak perempuan yang kebetulan masih gadis dan perawan, aku ingin mengambil kamu sebagai mantu. Wow. Oke, Ma'ruf nggak punya anak kandung, anak angkatnya banyak. Tapi beliau tidak bilang yang lain. Apabila kan dia. Dan aku ingin kalau engkau telah lulus di gurumu yang 3, aku ingin kau ikut dengan aku. Maksud Pak Kiai tinggal di sini bukan. Sebentar lagi juga aku akan meninggalkan tempat ini. Karena mereka sudah semuanya mengikuti apa yang aku telah ajarkan. Dan dia mengamalkannya dengan benar. Dia penuh dengan kesadaran hati, kesadaran akal, dan kesadaran jiwa. Mereka jujur semuanya. Dan dia rela hatinya, ikhlas. Serta tenang jiwanya. Sobar. Lihat aja dalam hidup dan kehidupannya. Aman dan damai. Bukan lagi bahagia. Dia sejahtera. Benar Pak Kiai. Setelah Dulah dinyatakan lulus oleh Pak Kiai. Dulah ditanya, kapan kamu mau pulang kembali ke pesantren? Menemui guru yang 3. Saya mohon izin kepada Pak Kiai, kapan saya dibolehkan pergi? Oh, kapan saja dulu. Mau hari ini, mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan. Terserah. Aku senang kalau kau berlama-lama di sini. Kau bisa menggantikan aku. Memberikan pelajaran kepada para santri yang ada di sini. Aduh Pak Kiai, saya belum mampu untuk menjadi ustadz atau menjadi guru. Memberikan pelajaran kepada santri-santri. Pak Kiai, oh enggak. Dia di bawahmu semua. Dia masih belajar. Masih tingkatannya jauh dari kamu. Tapi aku tahu, aku tidak memaksakan kamu. Karena kamu harus kembali memberikan laporan kepada guru-guru. Jadi kapan sebaiknya Pak Kiai? Kebetulan tinggal 2 hari lagi. 1 Muharram. Kamu pas 1 Muharram ya berangkat. Ya pulang ke Kiaimu. Itu pasti hijrah itu ya. Luar biasa. Berbarengan itu waktunya ya. Dan aku akan sediakan bekal buat kamu selama di perjalanan. Jangan Pak Kiai, saya sudah cukup punya bekal. Saya tahu. Lah. Tapi maukah engkau menerima bekal dariku? Alhamdulillah Pak Kiai. Kalau Pak Kiai berkenan, saya akan terima. Ya. Dengan ikhlas dan sabar. Luar biasa ya. Tidurlah nggak tahu apa yang mau dikasih. Bekal itu oleh Pak Kiai nggak tahu. Siapa yang tahu itu jamaah? Pasti jamaah ada yang tahu ya. Karena jadi muridnya Pak Kiai semua. Ayo siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Dan kamu bisa nanti dengan bekal itu apabila mampir
ke warung atau rumah makan. Nah, boleh. Ternyata bekalnya kopi. Hehehe, kopi asli. Jadi kamu mengingat saya karena saya tukang kopi. Jadi kalau kamu melihat kopi itu, apalagi kamu meminumnya, pasti kamu akan bisa membayangkan. Tapi kalau yang lain nggak bisa. Benar Pak Kiai. Waduh, saya senang sekali. Kopi metik dari pohon yang tua dan dipetik oleh gadis-gadisan. Oh, yang metik bukan orang lain, bukan kakek nenek, gadis cantik. Jadi dia bisa memilih yang tua. Tidak asal petik saja. Tapi kalau yang lain mangrut. Dan begitu udah dipetik, dijemur, dibuang kulitnya. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam tong air. Tidak ada yang ngambang, semuanya tenggelam. Berarti tua. Kalau ada yang ngambang, dia muda. Dan itu tidak boleh dikonsumsi. Karena akan ada akibat di lambung kita. Itu karena apa? Dia ada zat asam yang tinggi. Oh begitu Pak. Ya, tidak. Jadi kamu kalau beli kopi jangan sembarangan. Kalau mau mampir ke Arido, ada kopi asli. Kopi itu. Aduh saya senang sekali Pak. Tenang aja. Kapan kamu berangkat? Aduh pengen saya secepatnya Pak. Dan saya kalau dibolehkan, saya ingin kembali ke sini Pak. Tuh, karena omonganku tadi, antara lain itu Pak. Ingin mengabdi kepada putra. Yang memberikan ilmu. Terus ada apa lagi? Pikirannya si Dula udah mulai. Karena yang metik gadis-gadis cantik. Berarti banyak gadis di situ. Yang dia baru tahu baru 4. Yang nyuguhin makanan. Ya, jamaah pada ingat semua kan? Baru 4 luar biasa. Ada yang pipinya memerah. Kayak buah kopi yang sudah tua. Itu merah. Luar biasa. Enggak ada yang hijau merah. Pak Kiai cuma senyum. Ya, kamu masih muda. Nanti berubah pikiranmu lagi. Udah, pulanglah. Aku akan bekali kopi. Besok pagi habis subuh, supaya perjalananmu tidak terhambat. Dan nanti akan ada perahu yang berlayar untuk menyeberangkan kamu. Benar Pak Kiai? Iya. Sebab ini adalah hari pasar. Wow ya. Pak Kiainya tahu. Malamnya dikumpulin pakaian apa semua lagi bebenah begitu. Datang 2 putri cantik membawa makanan karena Dula belum makan. Yang nyuruh Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada apa Neng? Dek, ini makanan makan malam buat Bang Dula. Saya dipesan oleh Pak Kiai. Dan nunduk aja tuh perempuan. Enggak begini. Orang muslimah yang taat. Tidak boleh dia memandang. Apalagi lain jenis. Dengan pandangan mata. Wajah ke atas. Dia nunduk. Terhalang kerudung. Enggak pakai jilbab kerudung. Itulah penasaran pengen ngeliat. Jadi dia ngambil sembari radang bung. Supaya bisa ngelihat begitu. Tambah ngebungkuk perempuannya. Sampai akhirnya sudah dari merangkang ngedapang. Tiarap. Karena pengen ngelihat ya. Peter banyak akalnya si Dula udah belajar di Pak Kiai ya. Udah gitu berbalik. Jadi kan wajahnya melihat ke atas. Kelihatan. Dua-duanya cantik.
umurnya di bawah 20 tahun. Kalau bunga itu baru mekar, masih wangi. Wangi bener, baru mekar. Ya, kenapa Bang Dula? Waduh, pinggang saya katanya rada pegel, bukan sakit. Ya udah istirahat, jangan buru-buru pulang besok. Enggak, saya sudah pamit dan sudah dibekali oleh Pak Kiai kopi. Oh bener Pak Kiai suruh menyediakan kopi di bungkus. Ya gitu ya. Cukup buat dalam perjalanan. Bahkan nanti ada sisa di tempat tujuan. Dula udah senang bisa ngeliat wajah sih. Dua wanita cantik. Terus Dula duduk menerima nampan berupa makanan sayur dan beberapa teman nasi. Lu terima kasih banyak. Ya silakan dimakan katanya Bang Dula. Bang Dula. Dula makan. Pikirannya. Aku di sana belajar kepada 3 guru itu berapa lama. Terus balik lagi sini. Berapa lama nantinya. Tahu-tahu yang aku inginkan ini udah diambil orang. Tuh. Namanya laki-laki. Ya. Bingung sih bilang mau milih yang mana. Cantik semua. Nggak ada yang jelek. Karena apa? Diawali dengan basmalah segala. Dari makan, minum basmalah. Berhubungan juga dengan basmalah. Ya pasti hasilnya. Ya. Hasil dari basmalah. Kemurahan dan kasih sayang. Anak perempuannya cantik. Lakinya ganteng. Karena basmalah. Semuanya itu. Basmalah. Nah, ini yang bujangan nanti jangan tahu Pak ya. Dan juga yang mau nambah yang punya. Dengan basmalah. Juga yang lain yang sudah lanjut usia. Pikirkan basmalah di dalam hati. Itu akan ada perubahan yang tidak disangka-sangka. Buktikan aja sendiri. Asal benar dengan ikhlas dan sabar mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aja. Sampai nanti ngantuk tidur. Ya. Jadi si otongnya juga ikut tidur. Jadi dengan basmalah semuanya akan diberi. Karena udah mengatasnamakan. Setelah makan si Dula ditaruh di situ bekas minum, mengucap alhamdulillahirabbil. Aku harus membalas dengan apa kebaikan Pak Kiai Ma'ruf. Dia nggak tahu yang sebenarnya Kiai Ma'ruf itu siapa. Kalau jamaah Ridho udah tahu semua. Itulah nggak tahu. Pemirsa juga mungkin udah tahu. Akhirnya datanglah waktu subuh berjamaah. Dula, baik, boleh kamu azan. Tapi iqamah yang lain. Dan kamu harus jadi imam. Waduh Pak Kiai. Masa saya mengimami Pak Kiai? Permintaanku. Aku ingin dengar bacaanmu. Sebelum kau pergi. Bukan yang terakhir. Kalau yang terakhir bahaya ya. Berarti dia mau mati. Gitu. Sebelum kau berangkat. Izinkan Pak Kiai. Aku izinkan apa yang minta. Makmum semuanya. Berbaris. Dengan rapi. Oh ya. Tidak rapat, rapi. Lurus dan rapi. Kalau rapat, ya enggak tuh manis. Rapi. Ada jarak sedikit. Dan enggak ada setan masuk, enggak ada. Contohnya di antara celah makmum nanti setan masuk atau jin bohong. Kecuali itu masjidnya masjid setan, musalahnya musalah setan, bisa. Dan nggak akan ada setan jin kecuali yang Islam jinnya.
ada di masjid atau di musola. Mengimamilah si Dula. Semua mendengarkan dengan syak. Banyak yang meneteskan air mata. Itu yang dibaca luar biasa. Luar biasa. Setelah selesai salam, semua pada berbisik-bisik. Terutama gadis-gadis remaja cantik. Kalau aku punya suami kayak gitu ya. Katanya si A ke si B. Ya aku juga sama, katanya gitu ya. Sayang dia udah mau berangkat. Gitu. Kenalan juga belum. Gitu ya. Cuma tahu aku dia itu Bang Dula namanya. Tapi dia nggak tahu nama-nama kita. Jalan. Itu bukan milik kita. Kita doakan saja. Kita nggak boleh berangan-angan. Sebab berangan-angan itu adalah syaitan. Nggak boleh berangan-angan berhadal, enggak. Kita harus selalu berbaik sangka. Husnuzon. Mudah-mudahan kalau memang jodoh, dia akan kembali mencari kita. Kamu atau aku atau siapa saja. Benar juga ya Neng, kata teman-temannya. Iya, jangan kita berburu sana atau berangan-angan. Ya itulah, bersalam-salamanlah dengan jamaah. Tapi awas, dengan yang wanita nggak boleh berjabat tangan. Oh ya, berhadapan saja. Angkat tanganmu, rapatkan. Itu ya, baik semua bergilir. Ada wanita yang ingin ditaksir oleh Dula. Tadinya semuanya nunduk, dia sendiri yang mengangkat wajahnya. Sehingga Dula melihat kecantikan. Dula lupa manggut. Dia bengong karena melihat kecantikan. Pak Kiai senyum. Kiai itu nggak boleh berkomentar, senyum. Hanya Kiai, kalau Kiai berkomentar bukan Kiai, hanya senyum. Dia tahu bahasanya. Sudah selesai semua. Itulah bersideku mencium tangan dari Pak Kiai Ma'ruf, berpamitan, diusap kepalanya oleh Kiai Ma'ruf. Aku doakan Dula, kau sampai ke tujuan dengan selamat dan engkau bisa berhasil belajar ketika guru. Tunjukkan apa yang kau pelajari di sini. Itulah amal yang kau dapat. Baik Pak Kiai. Dengan gembira dan bahagia berangkat. Enggak noleh lagi. Sebab kalau noleh lagi bisa balik lagi. Jadi kalau mau pergi jangan nengok ke belakang. Jalan ke depan. Benar di pesisir sudah ada perahu besar. Akan membawa ya, ke seberang, yaitu ke pantai Pulau Jawa. Gitu ya. Berangkat Bang. Pulang. Di perahu dia hanya duduk. Selalu bertasbih. Mohon kepada Allah supaya anginnya mendorong perahu. Dia pakai layar. Jangan sampai ada angin kencang atau gelombang tinggi. Sampailah dia ke tepian Pulau Jawa. Turun. Mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Berjalan. Terus berjalan. Berhari-hari. Dia mampir kalau ada warung. Pas siang. Langsung. Bu. Ya ada air panas mendidih. Ada. Tolong bikinkan kopi. Ini kopinya sudah ada. Cuman nggak ada gulanya. Oh, ada di sini nak. Ukurannya 21 ya Bu. 2 sendok kopi, 1 sendok gula. Itu baik. Nah namanya kopi Bu. Kalau banyak gulanya nanti bukan kopi, air gula. Ya. Itu. Jadi kalau kita minum kopi harus terasa kopinya. Kalau kopinya nggak berasa, manisnya yang berasa, itu namanya minum air manis, ada rasa kopi. Tapi kalau minum kopi, ada rasa manis.
sedikit. Gitu. Kok begitu caranya nak? Ini yang saya dapat. Supaya apa? Melarutkan lendir. Waktu itu nggak ngerti bahasa slang. Lendir yang ada di tenggorokan, di lambung, biar ke bawah, ke pembuangan. Waduh. Oke dah katanya. Ibu juga mau ngikuti cara kamu nak. Berangkat lagi terus. Sampailah dia ke tempat gurunya. Gurunya senyum. 4 tahun. Itulah itu di tempat Kiai Ma'ruf. Bukan sebentar. 4 tahun. Waduh, Dula. Aku hampir putus asa. 4 tahun menunggumu kembali. Memang salahku juga. Kalau engkau belum mendapatkan ilmu dalam pengamalanmu, disuruh pergi dari sini, engkau enggak boleh kembali. Dan aku ingin bertanya kepadamu, apa ilmu yang kau dapat Dula? Dula dia, mohon maaf Pak Kiai. Udah, aku maafkan. Kenapa? Kami di sana belajar. Dan beliau mengatakan, nah inilah ilmu yang diinginkan, yang diharapkan engkau dapat dari engkau beramal atau mengamalkan ilmu yang kau dapat. Apa itu? Pak Kiai, mohon maaf sekali lagi. Yang kami dapatkan adalah ilmu basmalah. Kiai yang 3 berdiri semua. Dan itu memang benar. Benar Dula? Benar Pak Kiai. Udah paham Kak? Insya Allah Pak. Dula. Aku nggak salah mengangkat kamu jadi murid. Kata yang bertiga. Dan kau memang mendapatkan. Aku akan ajarkan lebih dari itu. Itu kata yang 3. Alhamdulillah Pak Kiai. Kami akan menerimanya. Akan mempelajarinya. Dengan kerelaan hati ikhlas. Dan ketenangan jiwa sabar. Dula, kamu hebat sekali. 4 tahun. Setelah pergi dan kembali. Luar biasa ilmumu ini. Gitu. Aku tidak akan menanyakan pengalaman. Sebab banyak hal-hal yang tidak baik. Dan kamu telah buang semua. Dia bingung. Pak Kiai yang 3 ini tahu semua tentang kejadian dirinya. Ternyata yang 3 itu semuanya wali. Bukan orang sembarangan. 3 wali jadi 1. Mau mengajarkan ilmu kedua. Dan Pak Kiai yang 3 itu tahu siapa Kiai Ma'ruf yang dimaksud. Gitu ya. Jadi yang 3 itu suruh nambahin ilmu. Baik Pak Kiai. Kami bertiga ini akan mengajarkan kamu supaya kamu paham Al-Fatihah. 3 wali mau mengajarkan Al-Fatihah. Kamu sudah khatam basmalah, aku agak ajarkan Al-Fatihah. 7 ayat yang diulang-ulang. Alhamdulillah. Dan kamu kalau sudah khatam itu dulu, kamu mau kemana saja, tidak usah khawatir. Bukan saja engkau akan ditolong dan dilindungi Allah, engkau disayangi Allah. Benarkan Pak Kiai? Benar. Kamu juga harus tahu. Kami ini yang bertiga tidak bisa berpisah. Dan dia tidak mengatakan aku ini waliullah, enggak. Cuman dia ini 3-3-nya adalah waliullah, para wali.
yang ilmunya syarat. Yang satu ahli dalam ilmu tauhid dan fikih. Yang satu ahli dalam memberikan pelayanan kesehatan buat jasmani maupun rohani. Luar biasa. Yang satunya lagi itu dia bisa memberikan semua apa yang ada di dalam Al-Quran. Ma'rifat. Luar biasa. Dan kamu nanti jangan pengen buru-buru hatam ya dulu. Bisa 1 tahun. Bisa 5 tahun. Bisa 10 tahun. Pantatnya sih udah naik. Karena yang terakhir bisa 10 tahun. Waduh. Gimana si Neng itu udah umurnya berapa ya? Tapi kalau kau belum hatam, bisa 20 tahun. Subhanallah, kata Sidullah. Kok bisa lama begitu? Tergantung dari akal. Kalau akalmu cerdas, 1 tahun lulus. Tapi kalau tidak, 10 atau 20 tahun. Kenapa? Harus selalu diamalkan. Setiap dapat, amalkan. Setiap dapat, ada bukti. Diam. Itulah diam termen. Berat sekali. Tapi aku harus menghadap. Karena ini adalah satu-satunya jalan hidup dan kehidupan. Pengabdian kepada guru-guru. Dan ingin berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tidak ada. Tanpa ilmu tidak akan bisa dinyatakan bakti. Jadi yang bakti itu harus ada ilmu. Dan dia harus mencapai derajat anak yang soleh. Kalau belum soleh, mohon maaf. Kalau orang tua kita sudah nggak ada, nggak nyampe doanya. Karena hanya cuma anak soleh yang sampai kepada kedua orang tuanya. Oh ya, kalau masih hidup bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah tidak ada, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, hanya ada 3 perkara bagi orang yang mati. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, sedekah jariyah. Ketiga, doa anak yang soleh. Jadilah kau wahai Dullah anak yang soleh. Insya Allah Pak Kiai saya akan laksanakan. Udah, sekarang kamu sana mandi dulu, makan, ganti bajumu. Itu udah lusuh dengan keringat. Terima kasih. Kapan mulainya? Nanti aku beritahu. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Yang penting kamu beristirahat. Tenangkan jiwamu. Itulah masuk. Udah tahu, aduh kamarnya udah bagus. Dia keluar lagi, Pak Kiai, ini benar kamar saya? Iya. Sengaja diperbaiki. Menyambut kedatangan kamarnya buat kamu. Tanda kami senang dengan kamu. Alhamdulillah Pak Kiai. Saya berterima kasih mendapatkan penghormatan dari Pak Kiai. Bagus, udah. Kamu ayo masuk ke kamar sana. Masuklah dulu. Kiai yang 3 ini berunding. Luar biasa ya. Enggak nyangka. Dikira Sidullah tidak akan bisa dapat ilmu dari pengamalan yang dia dapatkan di sini. Ternyata dia belajar ke guru kita juga. Jadi Syekh Datuk Kafi itu gurunya dia. Gurunya wali lagi. Ya. Jadi tingkatan wali itu enggak sama. Seperti aja ya, Anda suami istri punya anak perempuan jadi wali juga. Semua wali nikah. Tidak sama wali nikah si A dan si B dan si C, enggak. Tapi semuanya jadi wali nikah. Ya. Apalagi ini wali Allah. Masing-masing mempunyai kemampuan. Jadi bagaimana caranya ya?
kata bertiga itu. Dah, aku 2 ayat. Hamdalah dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Aku 1 ayat saja. Masa hanya Malik Yaumiddin aja. Dengan yang satu. Iya karena Abu dua, iya karena nasta'in. Nah, kalau begitu engkau 3. Karena semuanya ada 7 ayat. Enggak apa-apa. Dari ihdinas syiratal mustaqim sampai waladhdallin. Enggak apa-apa. Katanya Nabi. Benar ya? Oke. Berjabat tangan 3-3. Disitulah bahwa itulah ini betul-betul diberinya oleh Allah nikmat lahir dan batin. Diberinya ilmu dari para wali. Dan nanti si Dullah itu siapa? Belum ada yang tahu. Nanti di akhir cerita Dullah itu siapa? Mendapatkan beberapa ilmu daripada wali. Akhirnya Dullah tengok perutnya udah lapar. Gitu ya. Aduh, kalau gitu Pak Kiai boleh saya keluar dulu. Mau kemana? Ya mau cari makanan. Oh ya silakan. Itu di sana ada rumah makan siang malam. Gitu ya. Ada rumah makan Padang. Ya. Ada duitnya dulu. Alhamdulillah masih ada Pak Kiai. Itulah pergi. Nah jamaah juga mungkin ya. Sudah mau pada makan. Mudah-mudahan juga sama siang malam. Seperti Cidula gitu ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Buat diri saya dan keluarga, begitu pun untuk Anda beserta keluarga. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah ridho kepada kita. Yang benar semuanya dari Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.